dia berdoa, insya Allah Allah akan memberikan kepada kamu itu mengaburkan hal itu dengan satu kesehatan yang kedua dengan Allah itu punya kata tadi ada dunia suatu itu soleha bila hati semua Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua dengan Allah satu kesehatan, yang kedua mendapatkan ilmu yang manfaat. Pada hari ini anak-anak siapa yang hadir? Berapa orang yang hadir? Ada dua, alhamdulillah. Kita semua untuk belajar ilmu. Baiklah, dalam pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang hari akhir. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu kedudukannya keberapa? Yang ke-5. Jadi pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada masa Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada utusan Allah, dan yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Selanjutnya yang keenam iman kepada keutamaan Allah. Anak-anakku, kita sebagai umat muslim wajib mengimani kepada hari akhir, ya, karena itu pasti ada sangat terjadi. Hari akhir itu apa? Hari akhir itu hari penghabisan, alam hancur. Jadi penghabisan bagaimana? Dari mulai umatnya, dari mulai Nabi Adam sampai kita sekarang yang terakhir itu hancur semua. Ya, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Ini bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfus. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah sebenarnya hari akhir ya, semua manusia itu akan mati dan berterbangan seperti aneh-aneh. Ya, bulu pun akan berteguran, langit akan bergoncang, bahkan bintang-bintang itu akan runtuh semua, sehingga bumi pun akan terbalik karena korbannya manusia yang melaksanakan yang tingkahnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka hari akhir itu semuanya akan rusak. Kapan tandanya hari akhir itu? Tanda-tandanya hari akhir itu ya, yang pertama matahari itu akan terbitnya di pagi hari itu di sebelah barat. Semua manusia itu ya, yang tadinya berlomba-lomba hidupnya mencari dunia sampai
kalau sudah mataharinya terbit sebelah barat, maka sampai nanti darah pun tobat kalian tidak mungkin. Maka tujuan iman kepada hari akhir itu kalian harus mempersiapkan diri, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan semua maksiat dan kira-kira apa yang diperintahkan oleh Allah itu kalian jalankan. Ya, hari akhir ya, tanda-tanda yang kedua yaitu pertama hari akhir itu, yang kedua itu semua manusia ini tidak ada yang mau sedekah, karena manusia itu apa? Kebanyakan budaya apakah untuk menzakat dan zakat ya, mengeluarkan zakat sudah tidak ada yang menerima, semuanya sudah kaya semua. Itu yang kedua. Yang ketiganya kebanyakan perempuan dari laki-laki itu. Ya. Yang keempat tulisan aturan itu habis semua, hilang semua, sehingga tidak berkata doang. Maka itu semakin banyak tanda hari akhir ya, hari kiamat. Hari kiamat itu ya, Allah memberikan malaikat Israfil untuk menyiapkan sangkala yang pertama. Sangkala yang pertama itu, trompet yang pertama itu semuanya habis semua. Bahkan tidak ada satu makhluk Allah pun yang mati. Malaikat sendiri mati ya, kecuali Allah yang maha hidup ya. Oleh karena itu hari akhir itu hari kiamat itu ada dua. Pertama tandanya itu kiamat subro. Kiamat subro itu dengan kecil. Yang mungkin kalian sudah menjawabkan bagaimana cara kamu hidupnya dan bagaimana kamu menjalankan perintah Allah di alam barzah itu. Di alam barzah itu adalah sama dengan alam kubur. Semua orang yang mati semua begitu alam barzah juga, maka yang semuanya mati itu akan dibangunkan lagi ya. Bahkan cara bangunnya manusia itu berbeda-beda. Kalau yang ahli takwa, ahli sholat dan maka wajahnya bersinar terang. Dan orang yang perbuatan kurang baik ya sesuai dengan perbuatannya. Yang dulunya ganteng, cantik ya, akan tetapi apa? Begitu alam barzah dibangkitkan, yang dibahas itu kebangkitan, maka manusia itu wajahnya adanya seperti berbeda. Nah, ada berbeda. Ya, tuh ya. Yang kedua adalah wajahnya seperti aspal. Karena apa? Wajahnya seperti kera itu orangnya sangat sering memakan haknya orang lain. Maka begitu hari jauh masuk dibangkit lagi, itu wajahnya berubah. Wajahnya ada yang wajahnya seperti macet. Yang aspal bersandar untuk membangun jalan, maka uangnya dikorupsi. Maka wajahnya seperti aspal. Jadi di hari kebangkitan itu yang membahas itu adalah hari sesuai dengan perbuatan kami. Hari kebangkitan yang sesuai kebangkitan itu sesuai dengan perbuatan manusia, ya kan? Terus setelah hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, kita manusia itu diberi semua di yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar apa? Yaumul mahsyar itu semua manusia kumpul dari satu dan di situ menunggu untuk menuju ke yaumul hisab. Kalau menurut Bapak atau pendapat para ahli ulama itu, yaumul mahsyar itu jumlahnya 41 tahun. Berapa? 41 tahun dia akhir sama dengan seharinya di sana sehingga 1000 tahun. Coba berapa bulan kita nanggung dosa yang kita pikul, matahari barat di semata sampai keringatnya menenggelamkan tubuh kita ini sampai tidak terasa bagi hidup pada bulan. Bahkan lantai yang kita injak itu sangat panas. Itu bagi orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Selanjutnya setelah yaumul mahsyar, manusia itu dikumpulkan lagi namanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu yaum perhitungan, ya. Perhitungan semua amalan manusia itu waktu hidupnya. Maka tidak ada satu pun yang tidak terlewatkan, pasti adil. Allah adil, maha mengetahui apapun perbuatan kamu di dunia sekecil apapun akan dikerjakan di yaumul ya, yaumul hisab. Yaumul hisab baru kita menuju kepada yaumul mizan. Yaumul mizan itu adalah timbangan amalan kamu. Ya, bila mana hidup kamu itu waktu di dunia dan kebanyakan banyak maksiatnya, maka akan menjomplenglah timbangan itu di sebelah kiri. Apabila kalian menggunakan
punya ibadahnya rajin, aturannya semakin istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan sesuai keadilan Allah, maka akan timbangan di sebelah kanan dan sebelah Siratul Mustaqim itu terbentang jembatan antara neraka jahanam. Terbentang. Bagi yang amaliannya bagus, maka saat itu langsung begitu mau menuju ke surga itu menyeberangi jalan itu langsung cepat banget, seperti kilat. Seperti kata-kata kita maksud sih seperti sinar yang mencolok, langsung begitu loh, langsung. Tapi bagi amalia yang kalian itu dilakukan di dalam dunia manusia, maka sebelum perangkat sudah kita untuk kembali ke anak. Nah, jadi kesimpulannya itu kalian itu tolong mumpung Allah masih memberikan nafas, ya kan, masih ada dunia ini, kita persiapkan untuk hari akhir. Ya, karena hari akhir itu hari yang sangat yang Allah perhitungkan semua apabila hari itu terjadi persoalan waktu itu. Ya, jadi mari kita sama-sama saat ini tentunya meningkatkan takwa Allah, alhamdulillah kepada Allah, dan tetap kita beralhamdulillah kepada alhamdulillah dan kita tetap beralhamdulillah kepada semua manusia, seluruh berbuat baik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa dan insya Allah matinya mati bersyukur. Sudah paham belum? Paham belum? Sudah? Barangkali pada tanyakan. Berapa yang tanyakan? Kamu yang tanyakan jadi bukan apa ya? Ya kalian tahu. Ya, Karena saya tertarik. Ya, kalian pada tahu. Saya ingin bertanya Ya. tentang pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam akhirat sangat teliti dan Allah akan mengadili manusia. Saya minta penjelasannya tentang pengadilan Allah di akhirat. Baik, sekali kalau sekali pertanyaannya, pengadilan Allah tidak sama dengan pengadilan kita di dunia, anak-anak. Ya, tidak sama. Kenapa? Allah may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat 38. Di situ semua perbuatan kamu itu ya di dunia itu, misalnya kamu may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun perbuatan kamu itu akan diperlihatkan hari, tanggal, jam itu ada. Ya. Dan famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun perbuatan kemaksiatanmu, jika kamu yang kurang baik yang dilarang Allah kamu lakukan, maka akan diperlihatkan. Saksinya siapa? Saksinya badan kamu sendiri. Kalau di dunia kamu mungkin bisa pengadilan itu bisa disuap dengan uang, mulut kamu bisa mungkin dengan sesuai dengan perbuatannya. Tapi pengadilan Allah, mulut ini diam, tidak bisa ngomong apa-apa. Saksinya ada di tubuh kita. Di antaranya mungkin pada indera kita, ya, mata bisa jadi saksi, tangan bisa jadi saksi, kaki itu bisa jadi saksi. Semua anggota kita ini sebagai saksi di pengadilan Allah. Ya, jadi jangan sampai ya kalian itu berbuat bohong atau berbuat dusta, karena semua itu Allah akan mencatat, karena Allah sudah menaruh CCTV-nya Allah itu sebelah kanan malaikat Rahim dan sebelah kiri malaikat Adil, dan semua itu akan dilaporkan di yaumul hisab, diperhitungkan, dan amal kalian akan kelihatan semua. Yang itu gimana? Paham? Barang yang lain? Nggak saya beri. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Barusan Bapak menerangkan panjang lebar tentang hari akhir. Yang saya tanyakan, adakah tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat tersebut? Terima kasih. Setia. Hari akhir tanda-tanda sekali sudah ada. Dulu zaman Rasulullah belum hadir, kita datang ya orang perempuan dilarang. Menawarkan itu untuk maksiat. Itu satu. Yang kedua, kebanyakan orang kaya yang tidak mau berzakat, tidak peduli kepada fakir miskin dan yatim. Yang ketiga, ya banyak orang itu menghubung dunia, meninggalkan
perintahnya Allah sehingga kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia. Sehingga lupa pada waktu kita berhadapan dengan Allah dan kita lapor kepada Allah, yaitu sehari semalam kan dilaporkan 5 kali kan, yaitu surat 5 waktu itu namanya laporan kepada Allah, ya minta kepada Allah. Berhubung kira kebanyakan itu manusia terhukum di dunia, akhirnya banyak yang ngakunya Islam, bahkan ngakunya Islam tetapi tidak menjalankan syariat Islam. Ya, mana? Cukup. Yang lain? Kalian ada? Ya, sendiri no. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Balkis. Apa? Apa? Balkis. Balkis. Apa Pak salahnya? Yes, maksud. Saya izin bertanya mengenai Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan manusia. Jadi setelah Allah meniupkan trompet yang pertama, semua makhluk Allah itu mati semua. Dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir, semuanya makhluk Allah itu mati semua. Bahkan bintang-bintang pun ya berjatuhan, matahari digulung, bulu bertabrakan, ya dan kedua sudah semua maka dibangkitkan, yaitu namanya Yaumul Ba'ats. Tapi Yaumul Ba'ats itu yang tadi waktu hidup di dunianya kamu itu cantik atau ganteng, akan tetapi di Yaumul Ba'ats itu kalian berbeda, karena Yaumul Ba'ats itu apa? Cirinya itu tergantung amal yang kamu waktu hidup di dunia. Jadi itu cirinya begitu. Di antaranya itu cirinya itu apa? Ya misalnya Bapak sudah kalau yang terangkan itu kalau kalian korupsi aspal maka wajahnya seperti aspal. Kalau kamu memakan haknya orang lain maka wajahnya seperti kera atau gimana Chris? Sekarang Bapak kasih pertanyaan, ya, tolong catat dan tolong juga di pertanyaannya jawab yang benar. Masih yang kedua, pertanyaan pertama, hari akhir adalah hari kiamat. Ya, diawali dengan pemusnahan alam semesta. Ya. Ya. Apakah ada makhluk Allah yang masih hidup? Satu, yang pertama. Ya. Sudah semua? Ya. Yang kedua, sebutkan tanda-tanda hari akhir. Ya. Yang ketiga, setelah manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, mereka dikumpulkan di padang yang yang kelima, yang terakhir, sebutkan beberapa perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Belum? Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulin di meja Bapak. Bapak, semuanya. Terima kasih anak-anak ya. Kalian dari awal
dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhir kelak. Beriman kepada hari akhir menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Cepat atau lambat manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulannya mewakili bersama kalian. Mudah-mudahan pada hari ini kalian tetap semangat untuk mencari Allah, ya, meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hari akhir. Insyaallah pertemuan akan datang. Kalian silakan pelajari tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Tugas itu kalian tolong dibaca, dirangkum. Dan insyaallah kemudian akan menyampaikan dalam memberikan pencerahannya atau pembelajaran pada semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.